محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudariku sekalian yang berbahagia, wabil khusus para ustadz, ustadzah, dan anak-anakku, talabah, wa talibat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita terus bersyukur kepada Allah yang terus melimpahkan berbagai nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, Islam, hidayah, taufik untuk tetap sabar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga nikmat kesempatan untuk bermajelis di rumah Allah Subhanahu wa taala, thalabul ilmi, mempelajari ayat-ayatnya dan sunnah-sunnah Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya nikmat ini. Tidak ada yang main-main, nggak ada yang tidak sungguh-sungguh, nggak ada yang ngantuk. Masa ba'da maghrib sudah ngantuk, ya? Walaupun kenyataannya kadang ba'da maghrib juga ada yang bukan hanya ngantuk, tidurnya nyenyak, ya. Taklim ba'da maghrib tidur nyenyak, ya. Kapan kira-kira yang enggak mengundang rasa kantuk? Ba'da maghrib kok ya ngantuk, itu hebat, ya. Hebat apa luar biasa? Luar biasa ngantuknya berarti, ya. Baik, adapun anak-anak tidak seperti itu insyaallah, ya. Begitu pula bapak-bapak, ibu-ibunya. Semangat bersungguh-sungguh menggunakan waktu yang Allah berikan dengan sebaik mungkin untuk thalabul ilmi. Yang di sebagian tempat, di antaranya Tanggamus, ya, hari-hari ini ada kalian dari Tanggamus? Santrinya? Ada? Rumah kalian aman? Hari-hari ini kan ada sekitar 700 rumah, ya, kabarnya yang tenggelam. Entah seberapa tenggelamnya, ya, karena banjir. Semoga Allah segera mengangkat kesulitan-kesulitan mereka dan menetapkan nikmat aman untuk kita semuanya. Amin. Maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Enggak ada yang ngobrol, enggak ada yang main-main, ya. Bersungguh-sungguh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bahas satu pembahasan, yaitu judulnya Aku Cinta Islam dan Kaum Muslimin. Ini tulisan yang ditulis oleh Ibnu Sulaiman Ad-Danuri hafizahullah ta'ala. Aku cinta Islam dan kaum muslimin. Jemaah rahimakumullah, cinta itu diatur di dalam Islam.
Cinta dan mencintai itu diatur di dalam Islam. Ada cinta yang diperbolehkan bahkan diperintahkan, dan sebaliknya ada cinta yang dilarang. Mencintai Allah, Rasul-Nya, kitab sucinya, agamanya, hukumnya apa? Wajib. Kita harus mencintai semua itu. Ya, dan tentu orang-orang yang mencintai mereka. Orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mencintai Islam juga kita cintai. Ya, adapun mencintai kesyirikan, mencintai kebid'ahan, menyukai kemaksiatan dan dosa, serta pelaku-pelakunya, boleh apa tidak? Tidak boleh. Nah, agar cinta kita itu benar, tentu kepada hal-hal yang diperintahkan tadi. Kita harus mengenal dengan baik sesuatu yang kita cintai itu. Kita kenal betul dengan Allah, maka apa? Akan sangat cinta kepada Allah. Kalau kita kenal betul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan cinta banget kepada beliau. Begitu pula kalau kita cinta kepada Islam. Kita kenal dengan Islam dengan benar, maka kita akan betul-betul mencintai mereka. Kalau kita kenali Islam dengan benar, maka kita akan tahu siapa itu orang-orang Muslim yang benar. Sehingga apa? Kita pun juga akan mencintai orang-orang Muslim tersebut. Di sana ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya. Tak sayang maka tak cinta. Duluan sayang ya daripada cinta. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Masya Allah. Ungkapan tersebut masyhur ya, dan sering kita dengar serta sering disampaikan. Ada juga ya sebuah riwayat ya dari Sufyan ibn Uyainah bahwasanya beliau berkata, orang-orang mengatakan al-insan adu ma yajhal. Seseorang itu menjadi musuh perkara yang dia tidak ketahui. Al-insanu adu ma yajhal au jahilu. Atau ada yang bacanya yujhal. Yang intinya seseorang itu akan menjadi musuh sesuatu yang tidak dia ketahui. Jadi kalau kita belum tahu sesuatu itu, bisa jadi kita memusuhinya. Ya, bisa jadi kita memusuhi hal tersebut. Karena apa? Karena belum kenal. Maka tadi, tak kenal maka tak sayang. Ya. Tak sayang maka tak cinta, ya. Jadi kalau belum kenal, bisa jadi benci banget dengan sesuatu itu. Sehingga misalkan, ya, ada yang beri contoh, orang mendengar ayat dibaca, misalkan. Seorang imam misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Loh, salah imamnya. Gimana sih imamnya itu? Nah, bisa muncul apa? Enggak suka kepada imam tersebut. Dia baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Misalkan begitu. Ada riwayat seperti itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita belum tahu, wah imamnya salah jadi imam. Ya. Atau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tapi bacanya di sana misalkan di Maroko. Maroko umumnya baca seperti di awal tadi. Maka kalau kita jadi imam di Maroko Kak, seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Yang umumnya mereka enggak baca dengan cara itu. Maka apa? Wah, imam dari Indonesia enggak beres. Padahal betul apa enggak? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Betul apa salah? Betul. Nah, yang kita tadi mendengar Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Salah imamnya. Kenapa? Kenapa kita membenci itu, menyalahkan? Bahkan jangan diimami itulah. Masa ngimami kayak gitu? Limada? Kenapa kita bisa seperti itu? Karena belum tahu. Al-insan adu ma yajhal aw ma jahilu. Orang itu bisa menjadi musuh sesuatu yang dia tidak ketahui. Ya. Atau seperti banyaknya kaum muslimin atau banyaknya manusia ya melihat orang jenggotan apa? Jengkel. Melihat orang pakai pakaian yang benar jengkel karena belum tahu. Setelah tahu, oh jenggotnya paling panjang, pakaiannya paling rapat. Begitu. Setelah tahu. Maka kita jangan bodoh. Kita harus berilmu. Kita nggak boleh jahil. Tapi harus berilmu. Jadi beliau mengatakan bahwa orang-orang mengatakan seperti itu. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Ya, ini ada asal-usulnya di dalam Al-Quran. Maka orang-orang bertanya, di mana itu? Kok ada? Ada makna yang bisa diambil dari Al-Quran yang intinya seperti tadi, bahwa seseorang itu akan menjadi musuh sesuatu yang tidak dia ketahui. Jangan dicoret-coret lah bukunya. Ya. Jangan dicoret-coret ya. Maka beliau mengatakan ada di dalam surat Yunus. Ada di dalam surat Yunus. Yaitu ayat ke-39. Kata beliau. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim. Fanzur kaifa kana 'aqibatu dzalimin. Bahkan yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya. Jadi para rasul berdakwah menyampaikan kalimat tauhid, mengajak orang untuk meninggalkan syirik. Umumnya mereka dulu nggak tahu. Maka apa? Mereka mendustakan. Sehingga membenci para rasul apa tidak? Membenci. Bahkan rasul-rasul banyak yang dibunuh. Sampai dibunuh bahkan. Jengkel betul. Nah ini gara-gara apa? Gara-gara apa? Enggak tahu. Gara-gara apa? Mereka belum tahu. Mereka belum berilmu. Jadi benci. Ya, jadi membenci. Ya, jadi mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna dan belum mereka peroleh penjelasannya. Kalau sudah dijelaskan, oh ternyata seperti itu, akhirnya mencintainya. Ya, maka
Alhamdulillah ya kalau kita bisa hadir di majelis ilmu seperti ini, mencari keberkahan majelis ilmu, di antaranya yang sangat pokok ya, dan juga tentu ilmu itu sendiri. Karena kalau hanya ilmu tok, kita bisa klik 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 klik, wah masya Allah selesai. Cari apa saja bisa di sini ya, tek 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 bisa. Apa itu tulisannya apa? Nah, jawal ini nikmat, jangan sampai jadi azab. Tulisannya ya. Jangan jadi azab tuh. Di sini banyak ilmu. Tapi keberkahan majelis seperti ini nggak bisa diraih dengan klik 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 gini. Maka apa? Majelis-majelis ilmu harus tetap dimakmurkan. Ya. Kalian nggak usah lama-lama ini sampai jam berapa nanti. Klik, 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 klik. Selesai, ketemu semua jawabannya misalkan, pengetahuannya. Tapi untuk mendapatkan keberkahan seperti yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Wa majtama'a qaumun. Lanjutkan. Wa majtama'a qaumun. Wa yatadarasunahu bainahum. Illa nazalat alaihimus sakinah wa wasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah, turun ketentraman, rahmat Allah tercurah, diliputi oleh para malaikat, dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah. Itu kalau cuma klik 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 nggak bisa ya, harus bermajelis seperti itu. Baik. Maka apa? Digunakan dengan sebaik-baiknya. Nggak ada yang main-main ya, nggak ada yang ngobrol sendiri. Sehingga bahkan apa di istilahnya ngaji. Ngaji apa artinya, Bu? Apa artinya, Pak? Ngaji. Bukan aji, tapi ngaji. Sing mengaiji. Sing mengosi siji. Sapa? Ustate. Yang lain diem. Sing mengosi jiwa ini ya. Yang lain diem. Begitu, kecuali ditanya ya. Maka enggak ada majelis kita itu seperti majelis-majelis orang-orang itu, Masya Allah. Lagi dibacakan ayat. Apa? Dibacakan ayat. Dibacakan hadis. Ngerokok, Masya Allah. Rokok untuk melawan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak. Itu bukan majelis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun mereka menganggap kita ini blas, sama sekali bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya udah, itu terserah mereka saja ya. Maka apa? Yang tenang. Ya, ibu-ibu perhatian betul. Ya, enggak ada yang HP-an. Saya sampaikan ini jamaah. Mudah-mudahan jangan terjadi di sini ya. Saya suatu saat taklim di sebuah tempat. Perhatikan betul ini. Setelah selesai, paling tinggal 5 atau 6 orang. Ada bapak-bapak deket. Lalu ngomong, Ustadz, saya sebenarnya taklim di tempat anu itu, disebutkan nama tempatnya. Yang saya juga ngisi di situ. Saya males sebenarnya Ustadz taklim di sana itu. Tapi kalau saya nggak berangkat ya ketinggalan. Tapi sebenarnya saya males. Lah apa, Pak? Karena di sana itu pengurusnya rata-rata sambil taklim itu HP-an. Bukan nyatet, bukan HP-an. Detek nih nenggon tas gini misalnya, terus serat scrolling. Scrolling itu ngapa kalau nyatet kok scrolling? Perhatikan ini. Ya. Begitu ya, akhirnya apa? Masya Allah, itu sejak kapan Pak saya bilang gitu? Sudah lama Ustadz. Masya Allah kok saya ya baru dengar ini ya saya. Akhirnya setelah pulang, ya sambil di jalan itu saya WA itu pengurus pokoknya. Ya, bahwa di situ ada laporan begini, coba dicek kalau memang benar jangan seperti itu. Ya, maka kata beliau, Masya Allah, syukran Ustadz, tegurannya, nasihatnya untuk kami semua ini. Terus
Itu misalnya malam Senin ya. Malam Selasa misalnya ini, saya taklim di tempat yang lain. Saya ceritakan kejadian itu. Saya ceritakan itu. Misalnya di sini ini, saya ceritakan itu. Kan maksudnya apa? Saya memperingatkan jamaah yang saya ceritai itu. Begitu ya? Jangan kayak gitu loh kalau taklim itu. Misalkan itu malam Selasa. Malam Rebonya di tempat ini ada taklim. Subhanallah. Hari Rebonya ada yang cerita. Ustadz, yang antum sebutkan kemarin terjadi di tempat ini. Bukan pondok kita ini loh ya. Fahim tum? Jadi saya pertama taklim di tempat A misalnya ya. Terus ada orang curhat. Terus malam Senin atau malam Selasa misalkan saya taklim di tempat B. Saya sampaikan itu curhatan Bapak tadi loh. Jangan sampai terjadi di tempat B ini malam Selasa. Nah malam Rebo di B ini ada taklim. Lah kok hari Rebonya ada yang ngomong sama saya, Ustadz, yang antum sebutkan malam Selasa itu terjadi di malam Rebo. Ada yang scrolling. Berarti apa maksudnya? Nggak ada gunanya. Nggak tersampaikan seolah-olah nasihat saya itu. Atau nggak dengar, atau pas tidur saya sampaikan itu ya, atau yang lainnya. Tapi intinya perhatikan betul, jamaah rahimakumullah ya. Kita ini yang dibahas apa? Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak main-main, nggak sembarang kalam. Asdaqul hadis, ahsanal kalam. Kitabullahi subhanahu. Dan sebaik-baik petunjuk wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lah kok dihadapi atau dilawan dengan obrolan, dengan HP-an, dengan lain-lain. Malah tadi push sambil ngerokok, sambil nyenek, sambil la ilaha illallah. Jangan. Sehingga bagaimana kita mau mendapatkan ilmu yang berkah? Baik. Maka perhatikan betul. Supaya kita betul-betul kenal sehingga nanti akan bisa mencintai dengan cinta yang benar. Kalau enggak, ini mayoritas umat yang didakwai langsung oleh para rasulnya. Para rasul itu sudah pilihan Allah. Jelas-jelas diberi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan ustadz-ustadz sekarang ini. Kan bukan pilihan Allah, kamu gini, kamu enggak ada. Dulu para rasul betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah ditunjuk. Ya. Sehingga apa? Tentu para rasul itu Masya Allah akhlaknya, ilmunya, adabnya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nomor satu. Tentu nomor satu di antara mereka adalah Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, dibilangin oleh Nabi, dibilangin oleh Rasul saja mereka ngeyel, mereka membencinya. Gara-gara belum tahu. Ya, maka seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Setelah mereka mengenal Islam dengan baik, oh Masya Allah, cintanya luar biasa kepada Islam. Cintanya luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, juga contoh yang lain misalkan kalian ini, anak-anakku ini. Para penuntut ilmu kalian dulu nggak kenal sama sekali. Sebagian kalian. Dengan yang lain ya, karena ada yang tonggoan ya, misalkan mondok ke sini bareng karena tetangga, berarti sudah kenal dari kemarin ya. Ada yang jauh, nggak kenal sama sekali. Kemudian jadi kenal, akhirnya muncul cinta dan kasih sayang. Ya tak? Tapi awas, jangan cinta dan kasih sayang homo. Harus jijik kalian. Cinta dan kasih sayang homo. Cinta dan kasih sayang kalau perempuan lesbi. Harus jijik, ya. Bukan itu yang dimaksud.
Ya, tapi cinta dan kasih sayang sesama mukmin, sesama muslim. Ya, yang Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seorang enggak akan beriman dengan benar sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Ya. Itu dengan mengenal tadi ya. Sehingga kalau kita kenal dengan baik, kita akan cinta betul dengan sesuatu itu. Dan cintanya benar, ya. Bukan cinta apa namanya? Cinta buta. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Juga dalam ayat yang lain disebutkan, wa idh lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Surat apa? Wa idh lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Al-Ahqaf ayat 11. Dan karena mereka belum mendapatkan petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, hadza ifkun qadim. Ini adalah dusta yang sudah lama. Dusta dari dulu ini. Jadi ayat-ayat yang disampaikan oleh para rasul itu dianggap apa? Kedustaan. Kenapa? Karena mereka belum tahu. Lam yahtadu bihi. Belum mendapatkan petunjuk. Belum tahu tentang hal itu. Maka sekali lagi kita perlu betul-betul mengenali apa itu Islam. Ya, yang dengan itu sekali lagi kita akan kenal siapa itu kaum muslimin. Kalau kenal betul, kita akan cinta banget kepada mereka. Juga ada ungkapan yang lain. Man la ya'rif la yuqbal. Ya. Man la ya'rifu la yuqbal. Atau la yaqbal. Ya. Siapa yang tidak mengenal, maka dia tidak akan menerima. Siapa yang tidak mengenal, maka dia tidak akan menerima. Sehingga mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya ya, ada orang punya apa misalnya, punya usaha, punya bisnis, dalam urusan dunia ini misalnya ya, punya bisnis yang Masya Allah, halal, baik, berkah, Masya Allah, modalnya sedikit, hasilnya banyak, mau nggak? Mau banget ya, walaupun itu jarang banget ya. Modalnya sedikit, hasilnya banyak. Terus ada orang yang dikasih tahu, Mas, ini saya punya bisnis gini. Modalnya cuma segini, tapi alhamdulillah sudah berjalan 10 tahun. Insya Allah ini terjamin halalnya. Saya sudah konsultasi ke sana kemari dengan para ustadz yang terpercaya. Insya Allah halal ini. Ya, coba. Orang yang belum tahu bisa jadi, alah mola apa bisnis apa itu. Bisa jadi begitu. Karena dia belum kenal dengan bisnis tersebut, dengan usaha tersebut. Yang kalau seandainya di sana, di tempat lain ada orang yang menerima masukan dari kita tadi, terus berhasil gini. Bisa jadi apa orang ini? Wah, ngerti ya. Dulu itu saya terima masukan orang itu. Begitu. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Intinya sekali lagi memang kita harus betul-betul apa? Berusaha untuk mengenali Islam dengan baik, ya. Kemudian apa itu Islam? Apakah itu Islam? Di sini disebutkan dua bagian ya, pengertian Islam secara bahasa dan istilah. Kemudian pengertian Islam secara umum dan khusus nantinya. Ya, pertama kita bahas pengertian Islam secara bahasa dan istilah. Makna Islam secara bahasa adalah tunduk, patuh, dan berserah diri.
tunduk, patuh, berserah diri. Itu arti bahasanya. Aslama yuslimu islaman. Orangnya muslimun. Orang muslim berarti orang yang beragama Islam berarti apa? Harus tunduk, patuh, berserah diri, manut, nurut. Ya, itu namanya muslim atau muslimah. Ya, ini secara bahasa. Ya, sehingga kalau ada orang Islam kok ngeyelan, ya, orang Islam kok ngeyelan, masya Allah. Kenapa kok ngeyelan? Karena merasa, dia lebih kaya. Atau mungkin anak-anak ini, perhatikan, betul-betul anak-anakku, perhatikan. Mungkin kalian, ya, dan saya yakin, kalian ada anaknya orang kaya. Kalian diantar dengan mobil Alphard. Yang satunya Pajero, yang satunya apa itu, Fortune, yang satunya motor. Awas anak-anak. Yang Allah takdirkan kalian anaknya orang yang kaya tadi. Jangan merasa sombong dengan, oh kamu yang kemarin diantar pas pengantaran santri baru motor cekek itu kamu. Oh pantesan. Yang dengan itu apa? Meremehkan. Apa hukumnya sombong? Haram, bahkan menjadi penghalang pokok masuk surga. Menjadi penghalang pokok. Karena nggak ada yang bisa kita banggakan. Yakni kita sombongkan. Orang yang sombong dengan hartanya akan binasa. Siapa? Contohnya. Qarun. Qarun. Orang yang bangga, yakni sombong dengan kekuasaannya. Hancur. Man? Fir'aun contohnya. Dan memang gak ada yang bisa kita banggakan, yang kita sombongkan gak ada. Ya, gak usah sombong. Suatu saat saya ke Palembang, terus diajak seorang ikhwan masuk, mana yang dari Palembang ada juga? Masya Allah. Di Palembang kota saya ya, terus diajak mampir ke rumahnya, ke rumah salah seorang ikhwan. Sampai di rumahnya saya diajak masuk ke kandang walet. Kandang walet itu, kok kandang apa namanya? Rumah ya? Kandang walet apa Mas ini? Hah? Rumah walet ya? Ya, rumah walet. Rumah walet itu dibuat gelap gulita jemaah. Sehingga masuk pakai senter. Naik di atas, ya, di atas rumahnya begitu. Terus disenteri. Terus itulah Ustaz. Itu sarang walet itu seperti itu. Masya Allah. Ting trempel gitu ya. Di baterai gitu, Masya Allah. Yang di bawah di kamar tamu sudah diperlihatkan. Sudah beliau hari apa gitu ngunduh ya, manen. Kira-kira segini nih. Ya, segini segayung ya kira-kira. Ini berapa Pak kira-kira? Ya segini ini kira-kira 3 juta Ustaz. Segini 3 juta. Terus saya diajak. Itu apanya tuh Pak? Sarang walet itu apa yang mahal itu? Itu encesnya Ustaz. Ences. Ences walet segini. Berapa harganya? 3 juta. Lancesmu? Enggak usah kemelelet. Enggak usah sombong. Apa yang bisa kita banggakan? Nah? Bahkan orang yang ngeces jadi olok-olokan. Jangan ya. Karena memang namanya tidur itu lupa. Orang itu kalau sedang tidur itu lupa. Bismillah. Mungkin ada di antara kalian yang saya susah tidur Ustaz. Lah ngapa? Itu temanku ngoroknya banter misalnya. Lah dia itu lupa loh nak ya. Dia itu kalau pas tidur itu lupa. Jadi sudah pokoknya nggak usah didengerin aja lah yang ngoroknya keras itu. Ya, jangan menjadi sebab kalian nggak betah gara-gara temennya ngoroknya keras. Walaupun perlu diusahakan, diobati atau yang semisalnya atau cara apa supaya ngoroknya nggak keras.
Dia itu lupa. Ya di antaranya lupa ngences. Ngencesmu regane pira? Lah kok sombong, ya? Enggak usah sombong. Enggak usah sombong. Ya. Maka apa? Muslim tunduk patuh, berserah diri, enggak ngeyelan. Dibuat peraturan. Apa misalnya peraturannya di pondok? Gini banyak peraturannya. Nurut saja loh, Nak. Anak-anak ya. Ibu-ibu dibuat peraturan oleh suaminya gini. Yang nurut saja. Ya, bahkan istri itu apa? Ikut suami taat rajin ibadah. Gitu, Bu. Istri itu ikut suami taat rajin ibadah. Istri. Sudah? Apa le? Ikut suami taat rajin ibadah istri. Ya tak? Udah. Gitu aja enak, Bu. Selamat insya Allah surga. Ya tak? Ayu mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang mati kalau suaminya ridho, dakhalatil jannah. Dia masuk surga. Bapak-bapak sudah ada ketentuan dari Allah. Jadi suami harus gini. Dah nurut saja loh. Taati saja. Enggak usah ngeyel-ngeyel sama Allah. Itu namanya muslim. Secara apa ini? Bahasa. Adapun makna Islam secara syariat atau secara istilah, maka ada dua. Taklimnya azan terus dilanjutkan sedikit, Mas. Ada dua makna kalau secara istilah atau secara syariat. Yang pertama, apabila Islam disebutkan bersendirian. Apabila Islam disebutkan bersendirian tanpa kata iman. Tanpa kata iman. Jadi kalau ada dalil ya, ada ayat di situ disebutkan Islam saja. Enggak ada kata-kata iman. Karena di dalil yang lain ada. Dalam maka pengertian Islam mencakup seluruh agama ini. Maka pengertian Islam mencakup seluruh agama ini. Baik berkaitan akidah. Padahal akidah apa kalau di tempat yang lain? Masuk iman, ya dah? Akidah kita kepada Allah gimana? Keyakinan kita kepada malaikat gimana? Itu masuk iman. Tapi kalau disebutkan tadi ya, dalam dalil Islam bersendirian, maka itu masuk bagian Islam. Baik itu masalah ibadah, akidah, ibadah, perkataan atau perbuatan. Perkataan atau perbuatan. Yang lahir ataupun yang batin. Ya, semuanya masuk dalam apa? Makna Islam. Siapkan contohnya. Azan dulu. Adzin ya muadzin.
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Islam kalau disebut bersendirian tanpa ada kata iman maka mencakup seluruh agama, yakni yang berkaitan akidah, ibadah, muamalah dan seterusnya, ucapan, perbuatan yang lahir dan yang batin. Akidah misalnya apa? Kasih contoh akidah. Yang akidah itu menunjukkan keislaman seseorang. Kul.
contoh bagian dari Islam itu ya adalah hal yang berkaitan akidah. Begitu loh. Contoh apa? Ikhlas. Ya. Oh, bukan. Mana indah misal? Salat. Salat akidah. Ya, salat nanti nomor 2 ibadah. Ya. Maka orang Islam kok enggak salat? Islam kok enggak salat? Namanya Islam apa? KTP? Bukan kakak? Masya Allah. Iya. Orang Islam harus ada ibadah. Nomor 1 salat. Sebelum salat. Ayo akidah. Apa? Mentauhidkan Allah, sama dengan situ ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diucapkan dengan la ilaha illallah. Tapi enggak hanya diucapan, enggak di lisan saja, diyakini di dalam hati. Ahsantum. Masya Allah. Keyakinan kita tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Itu bagian dari apa? Islam. Ya, bagian dari Islam hal apa? Akidah. Sehingga nggak boleh percaya dengan adanya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni memberikan ibadah kepada mereka. Kalau Tuhan itu banyak. Tuhan itu banyak, tapi semuanya batil. Yang hak hanya Allah. Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, atau wa anna ma yad'una min dunihil batil. Ya, ada 2 ayat yang sangat mirip. Semua sesembahan selain Allah batil, yang hak hanya Allah. Ini harus menghujam di dalam jiwa seorang mukmin, sehingga dia ya hatinya betul-betul murni, ikhlas, tulus, ya, lucu, berharap, merasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditunjukkan dengan amal zahir, amal yang lahiriah, seperti sholat tadi, yang lain puasa, zakat, haji, umroh, apa lagi? Puasa sudah, apa? Berkorban, zakat sudah, nikah. Iya, nikah bagian dari ajaran Islam. Yang sedang kita lakukan apa? Thalabul ilmi. Orang Muslim kok enggak thalabul ilmi? Thalabul ilmi faridatun ala kulli. Terus kalau kalian anak-anak ini, dan kita semua juga, walaupun kita sudah bapak, sudah mbah, ada kewajiban apa? Apa? Birrul walidain. Birrul, orang Muslim, anak Muslim kok bangkang sama orang tuanya. Wah, ini enggak cocok ini. Ya? Enggak cocok. Menghormati yang tua, menyayangi yang muda, begitu. Kalau ucapan, ucapan yang menunjukkan itu Islam. Selain la ilaha illallah tadi. Berzikir, Masya Allah. Apa? Salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Tahmid, ucapan alhamdulillah. Takbir, tasbih, tahlil, dan seterusnya. Walaupun ada kalanya di sana orang non muslim tapi biasa ngomong alhamdulillah, atau bahkan la ilaha illallah. Ada enggak? Ada orang kafir tapi biasa latah di lisannya. Orang kafir tapi ngomong la ilaha illallah. Ngono kuwi to, Kang?
Misalkan begitu, biasa. Ya. Tapi apa itu? Enggak bermakna karena hanya sebatas di lisan. Baik. Yang lahiriah dan yang batiniah. Yang lahir dan yang batin. Yang tadi banyaknya contoh yang lahir tadi. Coba yang batin. Contoh yang batiniah. Hah? Zikir. Oh ya, zikir bisa di lisan, bisa di hati. Ya, bahkan harus double yang sempurna. Zikir itu enggak hanya di lisan, tapi harus masuk ke dalam hati. Bagus. Yang batin lagi. Apa? Husnudzon, Masya Allah. Husnudzon kepada siapa? Kepada sesama muslim. Kepada siapa lagi? Allah nomor 1. Harus husnudzon kepada Allah. Kalian misalnya, ini masuknya tanggal berapa dulu mas? Sudah sebulan yang lalu ya? Belum ada? Misalkan, sudah boleh dikirimi jajan belum? Sudah? Misalkan, kalian ngelihat temanmu dikirimi jajan, dipanggil, si fulan ada kiriman jajan, gitu kalau manggil. Oh enggak ya? Tahu-tahu diantar gitu ya? Terus kalian ngelihat, Masya Allah. Besoknya yang C, Masya Allah. Besoknya yang D. Besoknya yang F. Aku kok enggak dikirim-kirimi ya? Enggak boleh suudzon kepada Allah. Ya, tapi apa? Ikut merasa senang. Ya, karena temannya bisa senang. Temannya senang, kita ikut senang. Jangan temannya senang, kita malah masuk angin. Ini berarti apa? Berarti hatinya enggak bagus. Nah, yang lain coba. Lagi. Apa? Tawakal, Masya Allah. Tawakul kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun mu'minun. Ya. Tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidur apa ngapa? Oh enggak ya. Ngadep sini. Ya, tawakul hanya kepada Allah. Serahkan semua urusan kepada Allah. Itu semua bagian dari apa? Islam. Kalau disebutkan kata-kata Islam secara bersendirian, ya. Baik dia meyakininya di dalam hati secara benar atau tidak. Ya, seperti dulu orang-orang munafik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat enggak? Orang munafik itu. Tapi apa salatnya? Wah, kebanter ngomong ya. Kok jadi? Oh. Orang munafik itu kalau salat ngapa? Hah? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Males. Sholat dia, tapi males. Ya, saya pernah ngelihat orang sholat bodohnya gede. Paling saya ini setengahnya. Tapi sholat nggak bisa tenang. Aku yang aduh aja yang gatel. Ini menggambarkan apa ini? Males sholatnya. Ya. Tapi apa? Ada kalanya anaknya kecil. Tapi sholatnya bagus, Masya Allah. Kita nggak bahas besar kecilnya. Yang penting apa? Nggak males sholat. Mereka dulu juga ngomong la ilaha illallah, tapi nggak masuk ke dalam hatinya. Itu namanya munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kata Allah wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka belum beriman, enggak beriman. Nah, sehingga apa? Sekali lagi, Islam kalau dikatakan ada secara bersendirian maka bermakna semua agama ini, yang lahir dan yang batin, yang akidah, ibadah, muamalah dan semuanya.
Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Baqarah ayat 131. Berfirman tentang Nabiullah Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Ingatlah ketika Rabbnya, yakni Rabbnya Ibrahim alaihissalam berkata atau berfirman kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, aslim, berislamlah kamu. Yakni apa? Berserah dirilah kamu. Maka beliau langsung menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Rabb semesta alam. Maksudnya apa? Ya tunduk patuh sempurna. Akidah beliau lurus, ibadah beliau lurus, baik, akhlak beliau mulia. Alaihi salatu wassalam. Itu kalau Islam disebut secara bersendirian. Yang kedua, makna Islam secara istilah. Yang pertama kalau disebut sendirian, ya dah? Yang kedua, apabila kata Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman. Apabila kata Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman, maka yang dimaksud Islam adalah perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan lahiriah. Amalan-amalan lahiriah. Seperti tadi sudah dicontohkan ya, amalan lahiriah. Ya. Baik dia yakini atau tidak. Baik dia yakini di dalam hati atau tidak. Seperti tadi. Ya, orang misalkan orang munafik dulu itu, kalau tidak Allah bongkar isi hatinya, Nabi nggak tahu. Ya, mereka dihukumi seperti apa? Orang Muslim, ya dah? Dihukumi seperti orang Muslim karena sholat bersama Nabi, ya, berjihad bahkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lahiriahnya seperti para sahabat. Ya. Adapun kata iman adalah yang berkaitan dengan amalan hati. Adalah yang berkaitan dengan amalan hati. Itu kalau disebutkan secara bersamaan. Kalau disebutkan bersamaan, maka Islam maknanya amalan lahiriah atau ucapan lahiriah, sedangkan iman amal yang berkaitan dengan hati atau batin. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Sudah hafal semua? Al-Hujurat? Sudah ya? Dalam surah Al-Hujurat ayat 14, Allah berfirman. Lanjutkan. Qalatil a'rabu amanna. Ayo. Nah, Masya Allah. Sudah banyak yang hafal, tapi ada yang belum ya. Alhamdulillah. Semoga yang belum segera hafal. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui dulu mengatakan, kami telah beriman. Ngomong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah Zat yang Maha Tahu akan segala hal, di antaranya isi hati. Isi hatinya orang-orang Arab Badui itu. Allah ketahui. Kalau Nabi nggak tahu. Maka Allah menyuruh Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ngomong apa? Qul, katakan wahai Muhammad, lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, kalian itu belum beriman, tapi ucapkan oleh kalian aslamna, kami sudah masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sedangkan iman belum masuk ke dalam hati kalian.
Ya, taib. Ini makna Islam secara bahasa dan secara istilah. Insya Allah bisa difahami ya. Ingat, semakin kita mengenal sesuatu ya, maka kita akan semakin cinta kepadanya. Tentunya kalau sesuatu itu yang baik ya, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ada yang sombong. Ya, walaupun bahkan mungkin apa di kelas kalian ini anak-anak atau bapak-bapak, ibu-ibu di tempat yang lain sudah bahas ini. Kalau duduk di sini perhatikan. Ya, duduk yang baik, duduk yang sopan itu tanda kemuliaan diri kita masing-masing. Ya. Kalau tadi di taklim tapi malah HP-an ini tanda dia nggak mulia. Wong dia nggak mau memuliakan ilmu. Sedangkan ilmu itu apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada anak-anak yang main-main, ada yang cetek-cetek air minum misalkan, nggak ada minum ya. Cuman saya yang dikasih minum ya. Alhamdulillah ya. Ada toh kalau dikasih minum malah untuk mainan, cetak gitu dipencet-pencet. Nggak usah dikasih minum aja mas. Alhamdulillah. Dikasih minum boleh, enggak boleh, tapi bukan untuk mainan. Muter-muter jari. Gini. Enggak boleh. Muratoret buku. Apa lagi? Enggak. Ya, bahkan duduk saja, duduk bersandar itu ustadz ora bersandar loh ya. Ustadznya aja enggak bersandar. Jamaahnya bersandar gitu, selonjor, enak kayak jagongan gitu ya. Itu enggak memuliakan ilmu. Duduk yang bagus. Sekali lagi itu tanda kemuliaan diri kita masing-masing. Ya. Taib. Enggak boleh sombong. Enggak ada yang bisa kita sombongkan dan memang enggak boleh sombong. Ya. Contohnya tadi ya. Walet ya. Kita kalah banget sama walet ya. Ada contoh lain enggak itu? Oh ini tuh, kalian kenal anak-anak. Kopi luwak. Nah, kopi luwak itu enak katanya. Enak tenan mas? Enak ya. Kopi luwak itu gimana anak-anak? Luwak makan kopi tapi ditelan nggak dikunyah atau dia? Ditelan terus keluar masih utuh. Yang diambil cuman kulitnya ya. Terus keluar lewat jalan belakang ya. Masih utuh banyak di hutan ya. Di kebun kopi itu akhirnya diambil oleh manusia, direbus apa digodok, digoreng itu ya, digongso itu ya, jadilah kopi yang, masya Allah. Coba kita ngemplok kopi, jangan dikunyah. Terus kalau udah keluar, astagfirullah. Kalau kopi luwak enak, lezat, mahal, ya kan? Lah kalau kita ngemplok kopi, astagfirullah. Ya, kayak gitu aja kok kemelelet loh. Enggak usah kemelelet ya. Enggak ada yang sombong, enggak ada. Ya, enggak ada yang boleh sombong. Baik. Insyaallah sampai di sini pembahasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.